Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Agustini. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana identifikasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Ini adalah pokok bahasan ke-6 kita ya, dari mata kuliah manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview sedikit mengenai konsep risiko yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Mari kita bahas. Nah, tentu kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya, mengenai kalimat ini, di mana dari kalimat ini kita bisa memberikan pengertian risiko itu apa. Nah, kalau ini sudah kalian pahami kemarin, maka saya akan memberikan contoh lain. Misalnya gini, kita melewati sebuah jalan, kemudian jalan yang berbukit, dan ternyata kita tidak tahu jalan berbukit itu di atas bukitnya itu ada sekelompok batu yang akan menggelinding ke bawah. Ketika terjadi guncangan dengan kendaraan lewat, itu kemungkinan besar si batu itu akan menggelinding ke bawah dan kemungkinan akan menabrak mobil-mobil yang akan lewat di sana. Maka potensi bahayanya di sana itu adalah apa? Adanya batu-batu yang akan menggelinding ke bawah. Nah, risikonya apa? Risikonya adalah batu ataupun si mobil yang lewat tertimpa batu. Kemungkinannya itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mobil yang tertimpa itu kemungkinan terbalik, kemungkinan terbakar, kemungkinan orang yang ada di dalam mobilnya itu luka-luka, kemungkinan orang yang ada di dalamnya itu adalah meninggal. Itu adalah resikonya atau dampak atau konsekuensi dari sebuah resiko. Sama halnya dengan kalimat ini. Yang jadi potensi bahaya atau hazardnya itu adalah batuan rapuh. Batuan rapuh di mana? Di tambang. Kemungkinan resikonya apa? Penambang tertimpa batuan rapuh itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika tertimpa apa? Ya kematian, mungkin saja mati atau luka-luka akibat tertimpa dari batuan runtuh itu. Nah, sekarang tingkat resikonya itu yang akan berbeda-beda tergantung dari kemungkinan itu bisa dihindari atau tidak. Misalnya gini, seorang pekerja berada di 100 meter di daerah itu, maka konsekuensinya 0. Beda lagi kalau pekerja ada di dalam tambang itu. Nah, sama saja ketika saya tidak melewati jalan yang penuh batuan yang akan jatuh itu, yang akan menggelinding itu misalnya. Beda dengan ketika saya kemungkinan untuk terjadinya celaka itu akan berbeda ketika saya melewati jalan itu. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya, bisa diingat kembali apa itu potensi bahaya, apa itu resiko. Oke? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, gambar ini tentu saja kemarin kita juga sudah bahas di mana hazardnya ini adalah atau potensi bahayanya adalah si singa ini, si singa di dalam hutan. Kemudian risikonya adalah ketika bertemu dengan singa adalah kita akan diterkam oleh si singa. Jadi si orang diterkam singa.
Itu adalah kemungkinannya. Kemudian risikonya apa? Risikonya luka akibat gigitan si singa. Itu risikonya. Nah, manakala si orang ini tidak masuk ke dalam hutan, maka timbulnya bahaya atau risiko itu semakin mengecil atau bahkan dia tidak memiliki risiko sama sekali. Tetapi ketika dia masuk ke dalam hutan, misalkan, dia akan bertemu dengan singanya itu lebih mungkin. Dan kemungkinan orang ini tertekam ataupun diterkam singa itu juga lebih mungkin. Bahkan sampai terjadinya dia digigit singa ataupun diterkam luka-luka bahkan kematian itu juga akan semakin dekat. Misalnya seperti ini, risiko bisa dikendalikan. Singa ini kalau misalnya ada di sekerumunan orang, kita banyak dan dia terlepas, maka itu potensi bahaya itu akan semakin tinggi. Beda lagi dengan singanya itu dikurung di kebun binatang, maka risiko singa untuk menerkam orang itu juga akan semakin semakin kurang. Itulah yang akhirnya nanti akan timbul konsep pengendalian bahaya agar supaya risikonya berkurang. Itu ya. Jadi bahayanya dikendalikan dengan si singanya itu dikurung supaya tidak banyak kontak dengan orang. Orang pun demikian. Atau misalnya si hutan ini dipagari misalnya supaya si singa tidak kontak, si orang pun tidak masuk ke dalamnya. Akhirnya potensi bahayanya ini dikendalikan dengan kita membuat barir atau penghalang sehingga tidak adanya kontak. Itu adalah konsep dari bahaya, potensi bahaya atau hajat, risiko atau risk, kemudian nanti yang akhirnya adalah pengendalian dari bahaya supaya risiko itu dapat dikendalikan. Selanjutnya, nah ini adalah pengertiannya. Kemarin juga ini sudah kita bahas bahwa resiko itu adalah akibat yang kurang menyenangkan atau akibat yang tidak diinginkan, akibat yang yang tidak baik, buruk. Nah, seperti halnya dalam bahasa Inggris atau risk ini ya, bahwa the possibility of something bad happening atau kemungkinan sesuatu yang buruk itu terjadi. Itu adalah risiko. Dan setiap hal bisa menjadi potensi bahaya dan setiap potensi bahaya tentu saja dapat menimbulkan risiko. Nah, selanjutnya adalah di sini ada Oshas tahun 2007 mendefinisikan bahwa risiko itu adalah kombinasi kemungkinan terjadinya peristiwa, sini ada likelihood, kemudian atau paparan bahaya dan tingkat keparahan dari cedera itu. Itu yang disebut. Tetap ya ada kemungkinan dan severity of injury. Jadi kemungkinan kecelakaan atau cedera itu dan seberapa parah dari cedera itu. Nah, kemudian Australia Standard ini menyebutkan pula bahwa risiko itu adalah peluang terjadinya suatu yang berdampak pada tujuan atau yang kita tuju itu akan berdampak terhadap hal itu. Dan ini diukur oleh konsekuensi dan kemungkinan. Ini sama ya. Ini di sini ada likelihood, di sini juga ada likelihood. Kemudian di sini ada severity of injury dan di sini ada konsekuensi. Jadi pada prinsipnya risiko itu ditunjang oleh dua aspek, yaitu kemungkinan dan konsekuensi. Jadi, resiko adalah
kemungkinan bahaya menimbulkan kerugian. Risiko menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan, serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Risiko sudah dapat diukur dan dikelola karena ada dua faktor tadi, yaitu kemungkinan dan konsekuensi, sehingga dirumuskan bahwa risiko adalah kemungkinan dikali konsekuensi. Itu adalah risiko. Jelaskan ya. Kita ulang lagi. Nah, maka di sini ada kategori potensi bahaya berdasarkan risiko yang ditimbulkannya. Di kategori A itu ada risiko terhadap kesehatan, kategori B itu ada risiko terhadap keselamatan, kategori C itu ada risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari, dan kategori D itu adanya risiko terhadap pribadi dan psikologis pekerja. Nah, kategori A ini kaitannya atau sama halnya disebut dengan potensi bahaya kesehatan. Sedangkan kategori B itu adalah kaitannya dengan potensi bahaya keselamatan. Di sini ada kebakaran, listrik, bahaya mekanik, housekeeping, dan lain sebagainya. Begitupun dengan bahaya kesehatan, biologi, fisik, kimia, kemudian lingkungan lain yang berpotensi terhadap kesehatan. Atau kita kelompokkan kemarin potensi bahaya kesehatan itu terdiri dari 5 aspek. Aspek fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, dalam halnya risiko, maka kalau misalnya kita menemukan potensi bahaya kimia di dalam suatu proses kerja, debu misalkan, maka kita harus tahu debu itu dapat menimbulkan kecelakaan apa. Nah, debu itu mengandung unsur kimia apa atau senyawa kimia apa, itu harus ditelusuri lebih lanjut. Nah, hal itu dari mana kita bisa lihat? Kita harus tadi itu literatur. Kita bisa lihat MSDS-nya atau kita bisa lihat teori-teori yang menerangkan mengenai hal itu. Begitupun dengan biologi. Misalnya ada virus corona sebagai potensi biologi pada saat ini yang lagi happening. Nah, maka kita harus tahu kalau misalnya si pekerja bagaimana si virus corona itu masuk ke dalam tubuh dan apa yang akan terjadi ketika si pekerja itu terserang virus corona. Begitupun dengan bahaya-bahaya lain seperti ergonomi dan aspek fisik lainnya. Begitupun dengan kebakaran listrik. Selanjutnya seperti itu. Jadi perlu sekali dalam penentuan risiko ini adalah teori-teorinya harus sebelum memberikan kategori atau penilaian pada akhirnya apa yang terjadi manakala si pekerja itu terpapar oleh faktor-faktor atau potensi-potensi bahaya ini. Nah, maka intinya di sini adalah yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah identifikasi resiko. Jadi, identifikasi resiko itu kita harus tahu identifikasi itu apa. Identifikasi itu kita menemukan, kemudian menuliskan, kemudian merinci apa saja yang kita dapatkan. Maka di sini diartikan sebagai proses menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi objek-objek organisasi. Maksudnya objek organisasi di sini adalah apa saja yang terkait terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau secara khusus pada aspek K3. Kalau organisasi juga bisa objek-objek organisasi misalnya risiko bangkrut dan lain sebagainya yang kaitannya dengan kemajuan organisasi. Ini sifatnya lebih umum. Tapi kalau kaitannya dengan risiko K3 berarti aspek-aspek yang dapat mempengaruhi
kesehatan dan keselamatan kerja yang dalam hal ini adalah hazard atau potensi bahaya. Kemudian diartikan pula bahwa identifikasi resiko itu menentukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu itu bisa terjadi. Maka tadi dijelaskan kemungkinannya, kemudian apa konsekuensinya. Nah, identifikasi resiko dapat melibatkan data historis tadi kan. Sebenarnya kecelakaan ini sudah sering terjadi nggak? Kalau misalnya kecelakaan terpotong ini suka terjadi nggak sih pada proses pemotongan-pemotongan lainnya? Nah, maka itu akan kemungkinan pun kalau misalnya proses kerjanya sama, itu akan terjadi pula. Atau analisis teoritis, seperti tadi saya sudah jelaskan, bahan kimia, misalnya debu, debunya mengandung senyawa atau unsur kimia apa di dalamnya, maka kita harus cari teori dulu bagaimana dia masuk ke dalam tubuh, kemungkinannya apa, dan apa konsekuensinya. Pendapat ahli yang memang mumpuni untuk memberikan keterangan mengenai resiko yang mungkin ada dari potensi bahaya yang telah kita identifikasi. Juga pemangku kepentingan itu juga bisa memberikan keterangan atau informasi mengenai risiko-risiko dari potensi-potensi bahaya yang sudah teridentifikasi. Nah, di sini dijelaskan akhirnya proses identifikasi itu meliputi sumber risiko, sifat risiko, penyebab terjadinya risiko, dan potensi konsekuensi yang timbul oleh risiko itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih sumber risiko? Dan selanjutnya di slide berikutnya ya. Nah, research atau sumber risiko itu ada suatu elemen, bisa itu satu, bisa itu banyak dari beberapa elemen yang berpotensi menimbulkan risiko. Bisa itu fisik, bisa juga non-fisik. Bisa itu berwujud, bisa juga tidak berwujud. Tetapi yang harus kita ingat bahwa sumber potensi itu adalah sumber risiko itu adalah potensi bahaya. Kenapa kemarin saya tugaskan untuk mengidentifikasi potensi bahaya? Karena kalau potensi bahayanya belum teridentifikasi, maka kita tidak akan bisa melakukan identifikasi risiko. Lah, apa yang mau diresikokan, apa diidentifikasi resikonya, potensi bahayanya juga dan nggak tahu misalnya. Pas ditanya ini resikonya apa? Batuk. Lah, batuk kok bisa batuk? Dari mana? Kita harus bisa tahu potensi bahaya. Oh, batuk itu karena ada debu yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan sehingga apa? Sehingga si pekerjanya terbatuk atau batuk misalnya. Itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah potensi bahaya adalah sumber risiko sehingga harus diidentifikasi dulu potensi bahayanya baru kita bisa mengidentifikasi risiko dari setiap potensi bahaya yang sudah teridentifikasi itu. Nah, di sini bisa berwujud atau tidak berwujud. Iyalah, ada yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud. Misalnya kecelakaan, kecelakaan itu biasanya risiko-risiko kecelakaan itu biasanya terpampang nyata gitu, terpleset ya kelihatan terplesetnya. Misalnya lecet di bagian kaki misalnya atau terpotong. Terpotong juga bisa kelihatan, jari tangan terpotong, tersayat dan lain sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan kesehatan biasanya lebih tidak berwujud. Misalnya sakit punggung, nggak kelihatan punggungnya itu sakit kecuali kalau punggungnya itu sudah menimbulkan gejala lordosis atau kiposis dan lain sebagainya. Kalau belum itu ada keluhan sakit di punggung dan lain sebagainya itu biasanya tidak terlalu kelihatan atau tidak berwujud. Begitupun dengan terutama masalah-masalah lingkungan faktor potensi bahaya psikologi. Itu susah sekali mewujudkannya seperti apa. Risikonya misalnya stres, ya stres berarti tapi nggak kelihatan orang itu stres kerja atau enggak.
tetapi dia memiliki misalnya gejala-gejala seperti ini, tapi itu belum tentu merupakan stres kerja misalnya. Kita perlu penilaian lebih lanjut sehingga bisa menjelaskan bahwa itu adalah stres. Nah, kemudian sifat risiko. Sifat risiko itu ada dua, ada yang berdampak negatif, ada juga yang berdampak positif. Tentu saja, risiko pun tidak hanya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi tadi dalam artian bahwa risiko adalah sesuatu akibat yang tidak diingin, yang tidak yang dapat menimbulkan bahaya, dapat menimbulkan gangguan. Nah, maka lebih nyatanya itu adalah yang berdampak negatif yang harus kita identifikasi. Biarkanlah yang dampak positif, karena yang akan kita kendalikan juga adalah potensi bahaya yang menimbulkan resiko negatif. Maka carilah, identifikasilah yang memang berdampak negatif. Selanjutnya adalah event atau kejadian penyebab terjadinya risiko. Di sini ada peristiwa atau perubahan dari suatu keadaan tertentu. Ya, misalnya tadi kita melewati, balik lagi ya, melewati jalan yang di kedua sisinya itu adalah bukit yang ada batunya. Nah, keadaan akan berubah, peristiwa itu akan berubah ketika ada mobil lewat misalnya. Itu akan berubah, maka akan menggelindingkan si batu. Begitupun mobil akan lewat lagi, kemudian kondisinya akan berubah lagi. Suatu kejadian dapat menjadi satu atau lebih peristiwa yang dapat memiliki beberapa penyebab. Ini juga sama halnya. Bisa adanya yang disebut dengan teori domino. Jadi ada beberapa aspek yang menyebabkan hal itu sebelum terjadinya kecelakaan. Gitu. Misalnya batu tergelinding itu, maka ada yang disebut dengan penyelidikan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut dengan teori domino. Nah, itu ya. Kemudian suatu kejadian dapat terdiri dari suatu yang tidak terrealisasi. Bisa juga karena tidak terrealisasinya suatu kejadian, maka tidak terjadi kecelakaan, tetapi ada kecelakaan itu yang nanti kaitannya dengan insiden. Karena kalau kejadian itu sudah terjadi, itu disebut dengan aksiden atau kecelakaan. Nah, ada juga yang near miss atau insiden, di mana kalau tadi kita melewati si bukit itu, kalau misalnya 1 detik saja si mobil itu tidak bergerak, maka si batu itu akan menabrak si mobil itu dengan kerasnya, misalnya seperti itu. Tetapi karena mobil itu telah melaju ke depan dan hampir saja si batu itu mengenai si mobil itu. Nah, itu yang disebut dengan near miss atau nyaris celaka. Mungkin kalian juga sering mengalami hal itu, ya. Misalnya kalau kita naik tangga, kemudian kita tersoledat, kecelakaannya apa? Terjatuh dari tangga, terjun bebas ke lantai atau ke tanah misalnya. Tetapi kita sempat meraih anak tangga lainnya sehingga jatuhnya itu nggak jadi. Nah, itu yang disebut dengan near miss atau hampir celaka gara-gara si anak tangganya itu coplok atau apa ya, coplok patah si anak tangganya. Itu yang disebut dengan near miss. Maka event-event atau kejadian seperti itulah yang dapat membedakan risiko satu dengan risiko yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah ini konsekuensinya, hasil dari kejadian yang mempengaruhi sasaran. Suatu kejadian dapat menyebabkan berbagai konsekuensi. Ya, misalnya tadi si batu bergelinding, itu adalah satu kejadian. Batu tergelinding bisa menabrak si orangnya, si mobilnya,
bisa membuat luka si orangnya, atau kalau bahkan si mobilnya itu meledak bisa menyebabkan kebakaran dan terus ini nih konsekuensi bisa menyebabkan berantai. Nah, ini berantai. Jadi dari satu konsekuensi menyebabkan konsekuensi berikutnya, berikut dan sebagainya. Nah, konsekuensi bisa pasti, tidak pasti, serta dapat memiliki efek positif maupun negatif pada sasaran. Tentu saja efek negatif positifnya itu eh, bukan tidak perlu dia perhati, tapi kemungkinan yang harus kita perhatikan adalah dampak negatif atau konsekuensi negatifnya. Nah, selanjutnya dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini kaitannya nanti dengan metode penilaian resiko. Ada yang kualitatif, kuantitatif. Yang kualitatif berarti kita bisa menyebutkan bahwa konsekuensi dari kejadian tertabraknya mobil oleh gelindingan batu itu, mobilnya rusak parah, rusak ya cukup parah, tidak parah misalnya itu adalah kualitatif. Tetapi ketika kuantitatif, ketika kita menyebutkan mobilnya parah dengan kerusakan sekian persen, mobilnya parah dengan kerusakan misalnya kalau tadi 100%, 50% misalnya. Tidak parah berarti kerusakannya tidak sampai lebih dari sekian persen. Maka sudah dibentuk ke dalam angka kalau kuantitatif. Itu konsekuensi. Jadi pada intinya adalah identifikasi bahaya itu kita mengidentifikasi kemungkinan si potensi bahaya itu menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja dan konsekuensi atau dampak dari kejadian atau kemungkinan kejadian itu terjadi. Itu pada intinya ya. Nah, hasil akhir dari proses pembelajaran ini adalah kalian dituntut untuk membuat sebuah tabel identifikasi risiko. Kemarin kalian sudah melakukan proses kerja, identifikasi proses kerja dari sebuah pekerjaan. Kalian juga sudah bisa merinci pekerjaannya, dan kalian pun telah mengidentifikasi potensi bahayanya. Nah, pada kesempatan ini kalian tinggal menambahkan satu kolom lagi setelah potensi bahaya, dan kalian harus mengidentifikasi risiko dari setiap potensi bahaya yang sudah kalian identifikasi pada setiap proses kerja. Nah, diharapkan dalam membuat sebuah risiko itu harus tergambar kemungkinan dan konsekuensinya seperti halnya ini. Dan untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan susunan kalimat SPOK, subjek, predikat, objek untuk menentukan kemungkinannya. Sebagai contoh di sini, ini adalah kemungkinan pekerja menghirup debu. Pekerja itu adalah subjek, menghirup itu adalah predikat, dan debu bambu itu adalah apa? Objek. Ini adalah kemungkinannya. Jadi dari adanya potensi bahaya debu bambu itu, kemungkinan risikonya adalah kejadiannya itu adalah pekerja menghirup debu bambu itu. Nah, konsekuensinya apa? Menyebabkan gangguan pernapasan. Ini sebenarnya hanya secara kualitatif, hanya disebutkan gangguan pernapasan, tetapi seberapa parahnya di sini belum dijelaskan dengan rinci. Begitu selanjutnya untuk potensi-potensi bahaya pada setiap proses kerja yang kalian lakukan. Gitu ya. Jadi setelah ini kalian pahami dulu materinya, terutama membedakan
potensi bahaya dan risiko. Itu yang paling utama, sehingga kalian bisa dengan mudah menjabarkan identifikasi resiko dalam sebuah tabel. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Lanjutkan pembelajaran dengan membaca petunjuk praktikum mengenai pembuatan tabel identifikasi risiko sehingga kalian bisa menyelesaikannya dan membuat sebuah laporan dalam tabel identifikasi risiko. Baiklah, demikian pertemuan ini. Semoga sekecil apapun yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Saya akhiri perjumpaan kali ini dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.